Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai untuk tugas tafsir amali surah As-Saffat ayat 25 sampai seterusnya. Di sini saya tugas mata kuliah tafsir amali dapat ayat surat As-Saffat. Semoga teman-teman bisa mendengarkan daripada apa yang bisa saya baca. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu teman-teman sudah mau membantu saya. Mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malakum latanasarun. Malakum, mengapa kalian latanasarun, tidak saling tolong menolong. Ini surat As-Saffat ini keadaan orang-orang musyrik di akhirat nanti. Jadi As-Saffat ini nanti akan dijelaskan di tengah-tengah ayat ini tentang ketidakpercayaannya orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW, tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa kamu tidak tolong menolong? Maksudnya tolong menolong dalam tafsir amal ini, kita sebelum ini kan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai pembelajaran buat kita yang masih hidup. Kalau kita ada di posisi ini, tolong menolong ini dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu orang-orang musyrik Makkah tidak ada tolong menolong, bahkan bantah-bantahan terhadap apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayatnya, bal humul yawma mustaslimun. Bal, bahkan hum, mereka, al yauma, pada hari itu, mustaslimun, menyerahkan diri. Meskipun dia sudah menyerahkan diri waktu itu, tapi Allah tidak memberikan jaminan atasnya surga di akhirat itu. Oh, saling tahu, ini dia yang memberikan saya petunjuk, tapi dia yang ngajak, dia saling salahkan. Itu orang-orang musyrik, saling salahkan waktu itu. Dan kita bahkan sekarang kita harus berusaha di dunia ini bagaimana kita saling menasihati untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berbuat kesalahan kita saling menyalahkan. Itu kandungan ayatnya. Wa aqbal ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Wa aqbal, dan menghadap, ba'dhum, sebagian mereka, 'ala ba'din, atas sebagian yang lainnya, yatasaalun, saling berbantah-bantah. Seperti yang saya bilang tadi, saling tunjuk, oh kamu yang ngajak saya dalam keburukan, oh kamu yang duluan, saling berbantah-bantah mereka. Tidak ada yang mengakui bahwa siapa yang bersalah atas itu. Nah, ini terjadi pada dewasa ini. Kalau teman-teman mengetahui di luar sana saling berbantah-bantah, akan oh ini si salah, sekarang dianggap santri itu feodal, nggak bisa taat pada gurunya, berbantah-bantah. Yang berbantah-bantah itu sama muslim. Jadi orang-orang non-muslim itu tepuk tangan bergembira melihat keadaan yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau teman-teman lihat berita-berita, itu yang terjadi. Nah, kita berupaya dan berusaha agar kita tidak bisa terprovokasi oleh sesuatu yang terjadi, sehingga di akhirat kelak kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu, mereka pengikut berkata, innakum, sesungguhnya kalian, kuntum, ta'tunana, datang kepada kami, 'anil yamin, dari sebelah kanan. Jadi sesungguhnya pengikut-pengikut itu, pengikut mereka berkata, pengikut orang-orang yang zalim ini berkata dari sebelah kanan. Kamu yang dahulu datang kepada kami dari kanan, kata mereka. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Wa ma, dan tidak, kana, ada, lana, bagi kamu, 'alaikum, atas kalian, min sultanin, dari kekuasaan yang yaitu bukti-bukti,
bal bahkan kuntum kalian adalah kaum tagin, melampaui batas. Orang-orang musyrik pada masa itu kaum yang melampaui batas, meskipun kata ketua-ketua mereka, kamu dulu yang datang dari sebelah kanan, sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Nah, ketika sudah di akhirat tidak ada kuasa. Ketika dia minta bahwa saya ini ingin mendengarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin meyakini apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berbantah-bantah di akhirat suatu saat. Nah, ini orang-orang musyrik diceritakan dalam Al-Quran ini sebagai usaha kita agar kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahaqqa alaina qaulu rabbina inna lazaikun. Fahaqqa, maka pastilah, alaina, atas kami, qaulu, keputusan, rabbina, Tuhan kami, inna lazaikun, sungguh akan merasakan. Nah, sungguh kami akan merasakan. Maksudnya merasakan apa? Merasakan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'agwainakum inna kunna ghawin. Fa'agwainakum, maka kami telah memastikan kalian, inna, sesungguhnya kami, kunna, kami sendiri, ghawin, orang-orang yang sesat. Jadi sudah dipastikan mereka orang-orang yang membantah Nabi Muhammad, membantah nanti apa-apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad, dia termasuk orang-orang yang sesat. Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mustasyrikun. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yawma idzin, pada hari itu, fil 'adzab, di dalam azab, lazaikun, mereka akan merasakan azab. Maka pantas, maka nanti kami telah menyesatkan kamu, sungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Jadi ketika dia berbantah-bantah, oke, kamu salah, padahal mereka berdua itu orang-orang yang sesat dan saling menyesatkan, berbantah-bantahan. Ya, di akhirat dia berbantah-bantah akan kejadian yang sekiranya didakwahkan oleh Nabi kepada mereka. Ini nanti ada ayat selanjutnya. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Inna, sesungguh kami, kadzalika, seperti demikian, naf'alu, berbuat, bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berdosa. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Oh, Muhammad itu bohong, oh Muhammad itu tukang sihir, tidak benar dia menyebarkan la ilaha illallah. Mereka saling menyombongkan diri. Dia tidak percaya atas apa yang dikalamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang akidah yang kebenaran ini. Nah, itu sekarang ini di luar sana akidah kita sebagai umat Islam, itu sedang digoyahkan. Nah, kalau teman-teman tahu sendiri bagaimana antara ulama kita diadu domba, ya, antara zuriyah dengan muhibbin, antara zuriyah dengan ulama, dengan kiai-kiai, di mana diadu dombanya kita orang, diadu dombanya untuk apa? Untuk memecah belah kita, bahwa tidak percaya akan ketidakpercayaan kita terhadap apa yang dibawa oleh ulama sebagai warisan Nabi. Ya, yang jelas, al ulama warisatil anbiya, bahwa ulama itu adalah warisan Nabi. Jadi apapun yang dibawa oleh Nabi itu sekarang nggak ada nabi, yang ada hanya ulama-ulama yang bisa kita dengar. Kita sebagai santri-santri, kita harus berupaya dan berusaha agar bagaimana akidah kita hingga kembali kepada Allah itu benar-benar Allah terima akidah kita, daripada akidah la ilaha illallah, tetap kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna, apa sungguh kami, latariku, akan meninggalkan, alihatina, Tuhan-Tuhan kami, la syairin, untuk seorang penyair majnun, yang gila. Itu
Katanya, apakah saya harus meninggalkan Uzza dan lain sebagainya? Apakah harus saya meninggalkan berhala kami, sesembahan kami demi orang penyair? Nah, dikatakan Nabi Muhammad itu penyair. Nah, ini kita lagi masuk di bab Nabi Muhammad, dijelaskan di sini. Dikatakan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu seorang penyair, seorang yang gila, majnun. Oh, ini kok ada anak muda yang berani menasihati kami, suruh meninggalkan berhala-berhala kami untuk menyembah tiada Tuhan selain Allah. Apakah dia sudah gila orang ini? Dia hanya seorang penyair, dikatakan ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, karena di dalam lisan Nabi Muhammad indah-indah yang keluar. Nah, dikatakan penyair karena indah-indah yang Nabi Muhammad sampaikan. Karena orang-orang Arab sendiri pada waktu itu kalau ada ungkapan-ungkapan yang indah maka dikatakan dia penyair yang hebat. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan penyair yang hebat sama mereka. Wah, orang yang gila ini Nabi. Kok bisa saya harus meninggalkan berhala-berhala saya, berhala-berhala kami yang kami sembah dari nenek moyang-moyang kami untuk mengikuti dia, katanya. Atau orang-orang saling berbantah-bantah. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal bahkan dia Muhammad datangnya Muhammad bil haqqi, datang membawa daripada kabar kebenaran ini, wa saddaqa, dan membenarkan lagi al mursalin, para rasul-rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad bukan menyalahkan nabi-nabi sebelumnya, dibenarkan. Oh, ini nabi ini bahwa benar dia membawa ajaran Allah. Dibenarkan. Nabi ini datang bukan hanya datang sebagai oh ayo ikut saya, bukan, tapi Nabi datang dengan kebenaran dan membenarkan daripada nabi-nabi terdahulu, nenek-nenek moyangnya terdahulu, membenarkan apa yang terjadi terdahulu, membenarkan. Innakum lazaikul azabil alim. Innakum, sungguh kalian, lazaiku, pasti akan merasakan al-azab, siksa al-alim, yang sangat pedih. Ini keadaan orang-orang musyrik nanti di dalam akhirat. Jelaskan, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Wa ma, dan tidak, tujzauna, kalian diberi balasan, illa, kecuali ma kuntum, apa yang telah kalian ta'lamun, kerjakan. Jadi kita berupaya di dunia ini semasa kita masih hidup. Kemarin saya punya sahabatnya, teman satu pondok kita dulu di Lombok ya, waktu SMP. Kita udah ada yang di luar pulau, ada yang luar negara ya, ada teman kami yang lagi menuntut ilmu di Yaman sana, di Al-Hakot kan. Kita satu pondok, pernah jalan-jalan bareng waktu di pondok, tiba-tiba dibuat kaget kita orang. Ada kabar bahwa dianya meninggal mendadak, tidak ada penyakit sama sekali. Dia meninggal mendadak, jadi kaget kan kita sebagai teman. Jadi langsung refleksi ulang. Jadi selama kita bergaul itu keringat, oh gini, langsung. Oh iya ya, ketika dikabarkan, masya Allah, teman kita ini pokoknya sering tidur bareng, sering apa bareng kita orang. Meskipun saya kan dulu kecil mondoknya, kecil sekali mondoknya. Ya antum besar-besar mondoknya, nggak ada yang jajah. Karena kita, anak dulu mondok tuh disuruh ambil air sama kakak kelas itu dari bawah naik ke atas itu dulu. Nggak mau ya kenaan kita. Tapi ada juga kakak kelas yang pernah, di luar konteks ini hanya cerita, yang pernah minjam salah satu barang saya, lalu dia pukul saya, akhirnya saya laporan, dipecat. Nah, itu kalau guru-guru anak yang mukul nggak pernah anak laporkan. Nah, kalau teman-teman yang mukul anak laporkan ke orang tua. Karena kecil, mau lapor sama siapa? Kita orang kecil di pondok itu. Bayangkan kelas 1 SMP kan kecil kita. Sekarang aja masih kecil-kecil tubuhnya, apalagi dulu kecil saya waktu di pondok. Nah, ketika dikabarkan bahwa meninggal dunia tanpa ada penyakit sekalipun, katanya meninggal mendadak, masih muda, kayak usia anak ini. Jadi balasan-balasan kita akan kita rasakan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita orang ini belum diberikan jatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih diberikan jatah untuk bersujud kepada Allah, kita berupaya, berusaha bagaimana supaya hidupnya kita kembali kepada Allah itu dengan hidup yang rahmatan lil alamin, penuh dengan rahmat-rahmat daripada Tuhan semesta alam. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlis, orang-orang yang ikhlas,
untuk berupaya berusaha dan berusaha bagaimana agar sekiranya nanti kita kembali kepada Allah itu menjadi orang-orang ikhlas, orang-orang yang selamat. Tinggal 5 menit. Agar kita bisa berusaha bagaimana kita nanti untuk ikhlas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, rizqun, rezeki. Rezeki di sini maksudnya surga. Surga ma'lum, yang ditentukan. Jadi sudah ditentukan surga-surga orang, apalagi orang yang ikhlas. Dia berikhlas beramal kepada Allah, beramal saleh kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kita orang ini berusaha dan berupaya mumpung kita masih muda ini, cobaannya luar biasa banyak. Apalagi kita dibatasi pegang handphone, pegang apa. Saya pernah merasakan itu waktu di pondok. Ada sedikit nakal lah kita orang dulu. Karena kebetulan anak khidmatnya di dalam Yayu. Nah, setiap hari Ahad. Dulu waktu masih mondok. Sekarang ngalor ngidul kita orang. Untung ada Habib Mustafa yang bawa kita ke toko. Jadi agak sedikit terawat. Ya, anak kenal sama Habib Mustafa di luar konteks dulu. Itu waktu di Ustadz Zain kan. Antum tahu ya, waktu di Ustadz Zain. Ya, Ustadz Zain akhirnya Habib Mustafa berhenti di Ustadz Zain cari Gus Huda. Hanya di Ustadz Huda ketemu lagi kita di markas sama Habib Mustafa. Jadi ketemu 2 kali anak sama Habib Mustafa. Ketemu yang kedua tuh agak lama, tukeran handphone, tukeran apa. Sampai alhamdulillah sampai sekarang bisa ketemu sama antum. Itu perjalanan kami di Jawa. Luar biasa. Dan kita akan diberikan rezeki yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa itu rezeki? Rezeki berupa surga, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempercayai atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan orang-orang mukmin. Tadi kalau keadaan orang-orang yang musyrik tadi, orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu akan diberikan siksa yang sangat pedih. Ya, sekarang funnya ayat ini kembali kepada orang-orang yang mukmin. Apa sih orang-orang mukmin itu yang akan didapatkan? Fawakih wa hum mukramun, yaitu akan berupa buah-buahan, dan mereka orang-orang mukmin itu orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan semau ente orang semaunya. Mau apa buah apa yang enggak ada di dunia pun bisa kita dapatkan di surga. Gimana ini? Hanya sekedar gambaran. Sudah bisa Allah gambarkan surga itu seperti apa kenikmatannya. Kalau kita baca-baca ayat-ayat Allah, ayat-ayat dalam Quran, luar biasa. Fajannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi penuhnya Allah itu bukan penuhnya kayak kita orang. Kalau penuh ya penuh, terbatas penuhnya kita manusia. Penuh gitu. Seperti takaran air dalam gelas, penuh ya penuh, segitu penuhnya. Nah, kalau takarannya Allah dalam gelas penuh, nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Kenikmatan yang penuh itu seperti apa? Nggak bisa kita bayangkan. Karena sudah penuh kenikmatan ini. Nggak tahu penuhnya seperti apa. Nah, beda dengan penuhnya kita. Wah, penuh nggak bisa ditambah. Wah, itu buah-buahannya full sampai sana. Sebatas piring itu saja ya. Tapi kalau penuhnya nikmatnya Allah itu nggak bisa digambarkan oleh panca indera kita. Nggak bisa. Apalagi kenikmatan surga ya. Kenikmatan di dunia saja, kalau Allah tambahkan bagi kita orang, nggak cukup kenikmatan dunia ini. Maksud anak nggak cukup, kita bayangkan nggak bisa bagaimana nikmatnya, apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini fajannatin na'im. Maka kita akan diberikan di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Ala sururim mutaqabilin, di atas dipan mereka berhadap-hadap. Kita akan di atas dipan. Di dipan Hotel Fatma aja agak sedikit empuk ya. Apalagi dipannya surga ya, luar biasa. Iya, antum nggak jadi di sana, nggak ke sana. Iya, di Fatma saja ya. Hotelnya sudah lumayan empuk kita, apalagi di dipan-dipan yang penuh dengan midadari surga. Kita berhadap-hadapan, tinggal pilih, bos, layani gue dong, gitu kan. Layani gue. Ya sudah di dalam surga, mau apa? Layani gue, datang pelayan surga. Layani, tinggal kita. Itu kenikmatan yang diberikan ganjarannya. Tapi apa yang kita harus berikan selama hidup di dunia ini harus menjadi himmah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berupa kita akan berhadap-hadapan. Yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in,
edarkan kepada mereka dengan gelas dari mata air surga. Ngeri. Di rumah saya ada namanya mata air Narmada. Itu sudah luar biasa. Ketika kita minum lega rasanya. Antum di daerah mana? Daerah Jembang Wasalam. Jembang. Ih, di Wonosalam ada mata air. Ada. Mata air apa namanya kalau di Wonosalam? Mata air lupa. Pernah minum mata air? Air segar ya? Segar. Antum? Di mana? Blitar. Kan Blitar ada banyak mata air. Iya, tapi nggak pernah. Gak pernah ya? Antum orang mana? Hai. Mojokerto. Pernah minum mata air? Gimana rasanya keadaannya mata air itu? Anak pernah ketika kita minum mata air Narmada itu luar biasa segarnya. Di Lombok itu ada namanya mata air Narmada. Itu adanya di pura orang Hindu pura. Kalau pura itu ya biasanya setraihan sudah terbiasa dengan pura-pura ya. Bukan berpura-pura tapi pura-pura yang ada di Bali. Di kami itu ada pura namanya Taman Narmada. Kalau nanti saudara-saudara antum mau ke Lombok silakan hubungi anak, nggak apa-apa. Antum nginap di rumah, jangan di hotel. Mahal soalnya hotelnya Lombok. Iya. 300 lah. Enggak cukup 300 kalau di hotel. Kalau di hotel Ana ya bisa. Di rumah maksudnya. Puas nanti orang. Mau mandi di apa puas. Karena ada mata air juga di rumah. Kita akan diberikan air surga. Wis gimana air surga itu? Gimana? Gak bisa bayangkan kita air surga itu gimana nikmatnya. Putih air itu, lezat, sedap rasanya, lisyaribin bagi orang-orang yang meminumnya. Mata air aja sudah enak rasanya, seger. Beda kita minum mata air mineral atau apa aqua yang dibuat dari sumber air pergulungan alami katanya, tapi air bor ternyata begitu kan? Enak begitu. Katanya dibuat dari air, bukan begitu, Bu. Tapi memang ada suling-sulingan yang seperti itu. Tapi beda dengan mata air yang di surga. Mata air yang di surga bagaimana? Mata air yang di surga ini sedap rasanya ketika kita minum. Sedap. La fiha gaulu walahum anha yunzakun. Tidak ada di dalamnya memabukkan. Dan mereka tidak dihalang-halangi untuk minum sepuasnya. Terus minum lagi terus. Dan nggak ada kenyang. Dan kenyangnya nggak ada di surga. Nggak ada yang gemuk. Kita orang nggak gemuk kalau minum. Terus sepuasnya. Terus. Nggak mabuk. Apapun namanya. Bahan-bahan atau alat-alat yang memabukkan, minuman-minuman yang bersoda selama kita di dunia yang membuat kita memabukkan, di surga nggak ada yang memabukkan, semua nikmat semua. Ini gambaran gimana ya? Kalau gambarannya Allah itu nggak bisa kita bayangkan nikmatnya seperti apa. Gambarannya ini kan Allah yang langsung, yang kalamnya Allah Al-Quran ini. Jadi digambarkan gimana kenikmatan surga yang luar biasa. Kita tidak ada yang halang-halangi ketika meminum itu. Kalau kita di sini ya ada saja yang menghalang-halangi kita. Bahkan kita harus keluar gerbang pun dihalang-halangi nanti orang sama Ustaz Rehat. Bukan waktunya keluar gerbang kan. Kalau di surga nggak ada los. Pokoknya los itu 20 berapa jam los. Pokoknya los hidup itu. Gimana gambarannya surga? Kita orang termasuk anak ya pengen masuk surga. Tapi apa yang kita bisa berikan untuk masuk surga itu? Apa yang kita usahakan? Himmah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita orang masih muda, bagaimana agar kita berusaha dan berupaya bagaimana kita untuk menjadi ahli-ahli surga itu. Mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan semoga pembacaan ayat Al-Quran ini sedikit saja. Maaf, saya masih belajar juga dan tetap dalam proses belajar. Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga Allah memberikan kita sedikit keberkahan di sisinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.